Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bersama saya Neka Muhammad Syabana yang akan menerangkan tentang routing dinamik. Routing dinamik berbeda dengan routing statik karena pada routing dinamik kita hanya perlu membuatkan tujuan dari paket yang akan kita kirimkan. Routing dinamik biasanya digunakan untuk jaringan skala kecil. Jadi marilah saja kita mulai secara langsung. Pertama-tama kita buat topologi jaringan karena seperti routing statik kemarin, yaitu berisi 3 PC, 3 router, dan 2 server. Untuk IP-nya sama dengan IP statik kemarin. Kemudian kita langsung ke pembuatan IP dinamiknya. Buka router, kemudian ke menu config. Setelah itu ke menu RIP. Nah, di menu RIP ini kita akan membuat network address yang akan digunakan sebagai tujuan pengiriman paket. Di sini telah ada 3 double address yaitu 12.000, 13.000, dan 192.168.1.0 adalah tujuan pengiriman paket. Dan setelah itu kita masuk ke menu CLI-nya, lalu ketikkan no auto summary dan version 2. Setelah itu kita kembali ke physical, ke config maksudnya, kemudian ke menu setting. Setelah itu kita save perubahan dari router ini. Kita lakukan hal yang sama pada router 2. Menu config, menu RIP, kita buatkan network address tujuan, kemudian ke menu CLI lagi dan ketikkan no auto summary dan version 2. Setelah itu kembali ke menu config dan kita save perubahan tersebut. Sama seperti router 1 dan router 2, router 3 juga kita perlakukan seperti itu. Menu config, menu RIP. Nah, di sini network address-nya adalah 13.000, 33.000, 33.000, dan 43.000. Kemudian ke menu CLI. Setelah itu ketikkan sama seperti tadi, no auto summary dan version 2. Setelah itu kita save. Kemudian kita akan mencoba melakukan pengiriman paket sesuai perintah yang ditentukan seperti ini. Pertama, kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC1 ke PC2. Apakah melewati jalur yang mana tersebut? Masuk ke mode simulasi, tunggu beberapa saat, kemudian kita kirimkan paket dari PC1 ke PC2. Kita lihat PC1, PC2. Nah, di sini kita gagal karena masih dalam proses pemrosesan untuk menghubungkan. Sekarang kita coba ulang lagi. Dan berhasil. Paket PC1 terhubung PC2 melalui router 1. Kemudian setelah itu dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Dari mana? Jalur mana yang akan diambil? Kita lihat. Itu ke router 1 terlebih dahulu, kemudian diarahkan ke router 2, dari router 2 diarahkan ke ternyata masih gagal. Kita coba ulang lagi, mungkin ada sedikit bug. PC1 ke PC3. Lihat. Nah, dan berhasil. Yaitu melewati jalur router 1 dan router 2. Setelah itu dikirimkan ke PC3. PC3 mengembalikannya melalui router 2, router 1, dan kembali ke PC1. Ketiga, kita akan mengirimkan paket dari PC1 ke server 1. PC1, server 1. Lihat.
jalur mana yang akan dipakai. Itu pertama paket menuju ke router 1, setelah itu paket langsung menuju ke router 3. Ya, di router 3 ada sedikit kesalahan atau bug, jadi kita ulang lagi. PC1 ke router 1, kemudian dikirim ke router 3, dari router 3 dikirim ke server 1. Server 1 kembali ke PC1 melalui jalur yang sama. Kemudian perintah keempat itu dari PC1 ke server 2. PC1 menuju ke router 1, kemudian router 1 menuju ke router 3, router 3 dikirimkan ke dikirimkan, tapi karena ini masih percobaan pertama, maka kita akan melakukan percobaan ulang. PC1 menuju router 1, dari router 1 menuju router 3, router 3 dikirim ke server 2. Setelah itu server 2 mengembalikan ke router 3 dan dikembalikan ke router 1 dan kembali ke PC1. Setelah itu perintah kelima itu dari PC3 ke PC1. Kita lihat PC3 ke PC1. Lihat jalurnya. Di PC3 menuju paketnya menuju ke router 3, router 2 maksudnya, kemudian menuju ke router 1 dan dari router 1 menuju ke PC1. PC1 mengembalikannya melalui router 1, router 2 kemudian ke PC3. Selanjutnya dari PC3 ke PC2. Sama, yaitu dari PC3 menuju ke router 2, router 2 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke PC2. PC2 mengembalikannya ke router 1, router 1 mengembalikannya ke router 2, dan router 2 kembalikan paket ke router 3, PC3. Dan dari PC3 ke server 1. Coba PC3 ke server 1. Jalur mana yang akan dipakai, yaitu dari PC3 menuju ke router 2, router 2 menuju ke router 3, router 3 langsung menuju ke server 1. Kemudian server 1 mengembalikannya melalui jalur yang sama, yaitu router 3, router 2, kemudian PC3. Selanjutnya itu dari PC3 ke server 2. PC3 server 2. Jalur yang akan diambil sama, itu dari router 2 kemudian ke router 3, kemudian dikirim ke server 2. Server 2 mengembalikannya ke router 3, router 3 dikembalikan ke router 2, dan router 2 dikembalikan ke PC3. Kemudian selanjutnya yaitu dari server 1 ke server 2. Seperti ini. Dari server 1 paket bergerak melewati router 3, kemudian dikirimkan ke router 2, dan router 2 mengembalikannya ke router 3 dan kembali ke server 1. Kemudian dari server 1 ke PC1. Untuk PC1 itu melewati jalur router 3, kemudian menuju ke router 1, langsung menuju ke PC1. PC1 mengembalikannya ke router 1, dikembalikan ke router 3, dan kembali ke server 1. Selanjutnya adalah dikirimkan ke PC2. Server 1 ke PC2. Server 1 ke router 3, router 3 menuju ke router 1, router 1 dikirim ke PC2. PC2 mengembalikannya ke router 1, router 1 mengembalikan router 3, dan router 3 mengembalikan server 1. Dan yang terakhir itu dari server 1 ke PC3. Server 1 menuju ke router 3, router 3 menuju ke router 2, dan router 2 menuju ke PC3.
PC3 mengembalikan ke router 2, router 3 mengembalikan ke router 3, dan router 3 mengembalikan ke server 1. Setelah itu kita akan melakukan kembali simulasi pada poin 3, tetapi kita lakukan pada mode real time. Ini delete, buka. Itu dari skenario ini adalah skenario 3 yang adalah mengirimkan dari PC1 ke server 1. Nah, berhasil. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan memutus kabel dari router 1 ke router 3. Apakah masih bisa mencari jalannya? Mari kita coba. Putuskan kabel dari router 1 ke router 3. Setelah terputus, kita coba kirimkan paket dari skenario 7 yang adalah dari PC3 ke server 1. PC3 server 1. Berhasil. Kita coba lihat jalurnya. Dari PC3 server 1 kirim, terus seperti itu pertukarannya melalui jalur router 2 dan router 3. Ya, kita akan coba apakah berhasil mengirimkan lewat PC1 ke server 3. Dan berhasil karena mereka otomatis mencari jalannya, yaitu dari router 1, dari PC1 ke router 1, dari router 1 menuju ke router 2, router 2 mengirim ke router 3, dan router 3 mengirim ke server 1, server 1 mengembalikannya ke router 3, router 3 mengembalikan ke router 2, kembali ke router 1, dan kembali ke PC1. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.